Pada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat, tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Macam apa oknum-oknum aparat yang ada di Indonesia ini? Saya ingin menanggapi ya teman-teman terkait dengan Nikita Mirzani yang meminta pertolongan kepada Bapak Prabowo. Tapi sebelumnya ya, saya Alex Papariko ya. Jadi kita mendengar Nikita Mirzani ini prihatin ya. Sebagai bangsa yang berdaulat ya, sebagai bangsa yang memikirkan tentang masa depan anak-anak wanita, perempuan, remaja, baik ibu ya kan, yang selalu menggunakan skincare. Ini seharusnya negara ini butuh orang-orang seperti Nikita ini. Itu produk skincare yang jelas-jelas tidak ada barcode, tidak terdaftar di BPOM. Kenapa bisa beredar? Ini ada apa ini? Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat, tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya telah menyelamatkan banyak muka orang Indonesia, saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overklaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Macam apa oknum-oknum aparat yang ada di Indonesia ini? JPU tidak bisa membuktikan produk tersebut, namun saya punya bukti yang akurat bahwa produk itu berbahaya, tidak ber-BPOM, ada jarum suntiknya dan tidak ada barcode-nya dan tidak terdaftar. Tapi penyidik dan JPU ya tidak mengindahkan BAP saya. Dia tidak mendalami itu BAP saya beserta produknya si Reza Gradis Ratu Flexing. Tapi saya ditahan. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Saya ingin menanggapi ya teman-teman terkait dengan Nikita Mirzani yang meminta pertolongan kepada Bapak Prabowo. Tapi sebelumnya ya, saya Alex Papariko ya. Jadi kita mendengar Nikita Mirzani ini prihatin ya. Sebagai bangsa yang berdaulat ya, sebagai bangsa yang memikirkan tentang masa depan anak-anak wanita, perempuan, remaja, baik ibu ya kan, yang selalu menggunakan skincare. Ini seharusnya negara ini butuh orang-orang seperti Nikita ini, teman-teman. Betul nggak? Itu produk skincare yang jelas-jelas tidak ada barcode, tidak terdaftar di BPOM. Kenapa bisa beredar? Ini ada apa ini? Ya, kalau memang benar pernyataan Nikita Mirzani bahwa itu produk yang berbahaya bagi kulit, ya, baik untuk remaja putri maupun untuk ibu-ibu, kita harus berterima kasih kepada Nikita Mirzani. Gimana ini jaksa-jaksa, polisi, penyidik, justru orang yang ingin berbuat ya untuk warga negara yang dalam tanda kutip terancam dengan produk yang berbahaya, kok malah dipenjara loh ini. Bingung saya ini, negara kita ini. Hukum kok seperti ini, teman-teman. Teman-teman dukung itu Nikita Mirzani. Indonesia ini butuh orang-orang seperti Nikita Mirzani. Orang yang tidak masa bodoh dengan kesehatan. Nah, ini kan di muka ini. Skincare ini kan untuk muka. Kalau dia mengandung zat-zat yang berbahaya, kemudian tanpa izin BPOM, katanya tidak atau belum terdaftar, tanpa barcode, artinya tanpa pengawasan. Ini pasti ada permainan-permainan busuk di dalam penjualan ini, sehingga orang seperti Nikita Mirzani ya itu dibungkam. Ini apa ini? Jadi seluruh masyarakat Indonesia, saya Alex Papariko memohon kepada para ibu-ibu, khususnya remaja putri ya, dukung Nikita Mirzani itu. Bebaskan Nikita Mirzani ya. Saya tidak ada kepentingan apapun, cuman saya sangat prihatin. Ada tokoh wanita yang peduli dengan masa depan
ibu-ibu masa depan remaja putri. Ini kan bahaya ini nih. Justru yang harus diperiksa, yang harus menjadi tersangka itu RJ. Kok malah terbalik ini hukum kita ini nih. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman ya. Kita akan jumpa lagi ya untuk kesempatan isu yang lain ya. Terima kasih.